Jelas, Pak? Baik, Pak. KTP, Pak. Siap, Pak. Sudah, Pak. Baik. Udah dingin duluan ini, Pak. Ini pun saya pakai hotspot handphone juga ini, Pak. Ya, alhamdulillah. Soalnya WiFi habis siap ujian, apa hujan, jadi error, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Siap. Oke, siap. Pagi, Pak.
Siap. Baik Pak, cukup Pak. KTP. Ya Pak. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Ardi Satrio, yang mana saat ini saya bertugas di SMP Nur Hidayah Dayun, Kabupaten Siak, Riau. Yang mana saat ini saya ditunjuk sebagai guru PJOK. Kebetulan sekolah kita ini backgroundnya pesantren Pak. Backgroundnya pesantren, yang mana di dalam pesantren itu ada SMP dan Alia. Jadi saya ditugaskan untuk di SMP untuk guru olahraga. Nah, semester yang lalu sebetulnya udah 3 semester itu dipercayai sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan. Saya alumni UNP Padang jurusan ilmu keolahragaan. Cukup. Oke, pertamanya awal-awal ada programnya guru penggerak ini cukup bingung juga Pak, apa sih guru penggerak gitu kan, tujuannya apa gitu kan. Tapi lama-kelamaan karena ini udah angkatan yang kelima, saya cari tahu terus bagaimana cara mendaftarnya. Ternyata ini sangat gimana ya, sangat penting ke depannya gitu. Jadi motivasi saya, apapun program ke depannya saya harus update nih, harus tahu, harus coba, harus bisa, agar saya juga melalui guru penggerak ini saya berharap keterampilan saya, sikap maupun pengetahuan saya lebih dari yang saat ini saya dapatkan gitu. Karena saya lihat pandangan saya guru penggerak ke depannya itu untuk pemimpin gitu, pemimpin di bidang pendidikan, yang mana orientasinya kepada siswa. Itu menurut saya ini penting nih ke depannya. Makanya saya harus coba gitu untuk guru penggerak. Gitu. Nah, kalau ditanya tujuan hidup, jelas mentoknya guru itu sampai di mana sih Pak? Ya kan ujung-ujungnya kita tetap mendidik, tapi yang diharapkan perubahan gitu. Yang mana mungkin cara mengatasi siswa di kelas jauh lebih baik, apa yang kita sampaikan jauh lebih dipahami siswa. Ya itu tujuannya, mentoknya di situ, perubahan itu yang diharapkan gitu. Karena kita beranggapan selama ini kalau ke siswa kalian harus bisa, sedangkan gurunya sendiri menyampaikan dari tahun ke tahun kan pelajarannya itu saja. Ya pasti gurunya lebih hebat, lebih bisa. Nah sekarang gimana caranya kita agar apa yang kita sampaikan itu murid juga senang dan mengerti. Nah itu dia. Nah trik-trik itu yang ingin saya dalamkan
sehingga nanti kedepannya bisa dimanfaatkan. Apalagi sekarang teknologi itu lebih canggih cara siswa menggunakan handphone daripada kami sebagai guru yang di dalam pesantren ini gitu. Jadi tujuan saya. Nah, terkait tadi kayak penggunaan elektronik itu, siswa sekarang sudah sangat lebih mengetahui media pembelajaran. Baik kalau mereka malas mengetik atau mencatat, mereka tinggal browsing ke YouTube, browsing ke Google. Malas membaca segala macam, tinggal dengarkan video di YouTube. Nah, saat ini saya ngikuti beberapa kali itu pelatihan semacam pembelajaran online, memanfaatkan Google Drive agar anak-anak itu tidak jenuh dalam pembelajaran itu, membuat kuis online ya seperti itu Pak, untuk kita lebih bisa menghadapi dunia yang sekarang ini semakin canggih gitu, agar kita tidak ketinggalan dari siswa kita sekarang. Karena biar sekarang itu pengetahuan kita, kemampuan kita itu tidak lagi dijengkali oleh siswa kita. Kita juga apa yang mereka buat juga kita tahu gitu. Apa itu Google Form, apa itu Zoom, apa itu, mereka lebih mengetahuinya sekarang daripada kita guru ini yang di dalam ini. Makanya kita pelajari itu. Kebetulan juga di Siak itu kemarin lagi ada pelatihan apa gitu tentang pembelajaran online ya, semuanya guru kami daftarkan semua untuk mengikuti itu biar lebih paham. Nah, jadi kan kemarin kejadiannya waktu masih masa corona itu, walaupun di pesantren, mau tidak mau kami melakukan pembelajaran jarak jauh ya Pak ya, online. Jadi di saat itu guru-guru udah kebingungan itu gimana caranya memberikan pembelajaran terus menerus walaupun dengan jarak jauh. Awalnya dari cuma tahu WhatsApp Pak, jadi lakukan pekerjaan kamu, foto kirim, lakukan pekerjaan kamu, foto kirim. Nah, lama kelamaan itu kami kebetulan siswa udah hampir 200-an. Itu setiap hari japri dengan tugas yang sama, ngirim ke masing-masing nomor WhatsApp guru. Akhirnya kan ribet juga, kewalahan. Jadi dari situ saya mengusulkan sama teman-teman gimana caranya untuk tidak lagi menggunakan WhatsApp ini. Ada satu aplikasi yang bisa menampung semua pembelajaran itu gitu kan. Jadi dari mana kita bisa itu? Itulah ikut pelatihan online itu. Kebetulan juga di Siak juga Dinas Pendidikan terkait memberikan pelatihan itu. Nah, alhamdulillah kan saya selain guru olahraga, saya juga operator sekolah Pak. Jadi info itu ada di share di grup operator, saya share ke teman-teman, ada nih loh pelatihan ini, membuat tugas online, pemanfaatan Zoom segala macam itu ada di aplikasi ini gitu. Jadi kita tidak lagi japri satu-satu anak dengan WhatsApp, itu saya rasa kewalahan, belum lagi input nilai secara manual gitu.
Mm. Nah, kalau diukur dengan angka dari 1 sampai 10, keberhasilan kami untuk contohnya kasus pelaporan tugas sekolah tadi itu di angka 8 lah Pak. Karena selain dari saya menilai kelompok-kelompok saya juga seperti itu. Karena ya ya termasuk saya sendiri juga, karena rata-rata yang aktif hanya siswa itu aja sebetulnya. Yang lain terkendala mungkin di saat itu ya Pak ya. Sekarang kan kami sudah kembali belajar. Handphonenya pinjam orang tua gitu loh, atau jaringan yang terkendala. Jadi keberhasilannya itu udah cukup ini, dan dampaknya akhirnya siswa guru tidak ada alasan kalau seandainya ada kasus yang sama kembali, tidak boleh tatap muka, tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar dan tidak bisa komunikasi langsung dengan guru-gurunya untuk aktivitas belajar itu. Jadi ada dari beberapa siswa tuh ada yang sama sekali tidak mengumpulkan tugas, bahkan kami sampai lost contact, ini anak ini aktif lagi belajar atau enggak. Jadi saya berinisiatif, mana yang masih terjangkau oleh saya ke rumahnya Pak. Kita ke rumahnya, cek betul apa sih kendalanya sehingga nggak ikut belajar itu kenapa gitu kan. Kebetulan kan setiap minggu, walaupun anak belajar di rumah pada saat itu, kami guru-guru tetap masuk. Jadi setiap minggu itu ada evaluasi belajar, evaluasi mingguan. Tercetuslah dari salah satu temen gitu, untuk melakukan hal itu. Tapi yang mengiyakan dan melakukan itu, saya rasa baru saya yang langsung ke sana, karena kebetulan sekali lewat pulang ke rumah, saya cek betul anak itu apa sih kendalanya gitu kan. Oh berarti di luar kasus ini ya? Jadi oke, baik Pak. Jadi kan ini kan pesantren Pak, yang di dalamnya ada sekolah. Jadi sebetulnya kasusnya itu ketika mereka tinggal di asrama. Asrama kan dalam berarti hidup berkelompok. Akhirnya misalnya terjadi di asrama itu, pakaian mereka kadang sering tercampur, memakai handuk bareng, sabun bersama, akhirnya timbullah yang gejala semacam gatal-gatal di kulitnya. Nah akhirnya itu kan berdampak untuk belajar nanti di sekolah gitu kan, untuk belajar nanti di sekolah, karena mereka nggak konsen, sibuk mengurus nggak tahan dengan gatal-gatal yang ada di badannya. Dari situ saya karena gatal-gatal itu kan Pak sifatnya dia bisa menular. Dia nggak fokus jadinya anak-anak itu untuk belajar, karena
gatal-gatal di badannya tadi itu. Nah, dari situ saya gimana cara mengatasinya? Akhirnya saya berinisiatif untuk langsung, kebetulan Pondok Pesantren Nur Hidayah, SMP Nur Hidayah ini berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Dayun ini. Itu berdekatan. Nah, salah satu wali santrinya, wali muridnya juga anaknya ada di sini gitu. Dan tahu masalah yang dihadapi sekolah ini, kenapa tidak fokus belajar tuh, ternyata anak kebanyakan mengalami sakit gatal-gatal yang secara massal gitu. Nah, dari situ saya langsung komunikasi dengan petugas puskesmas, baik dengan orang tua, murid juga langsung ke situ. Gimana caranya agar mereka juga membantu kami mengontrol kesehatan, mengontrol kebersihan yang ada di lingkungan sekolah kami. Alhamdulillah Pak, sampai saat ini tanggapan mereka sangat baik sekali, sangat merespon. Bahkan mereka selalu memberikan kunjungan yang bersifatnya sangat menguntungkan, sebetulnya sangat menguntungkan pihak sekolah atau pesantren kami. Ya, seperti mengecek kebersihan sekolah, tentang kalau ada SMP ini kan sudah mulai puberitas, mensnya untuk cewek itu gimana baiknya segala macam, itu sampai sekarang masih terjaga. Itu kita kan masuk 2018 itu angkatan pertama Pak. Udah mulai semester keduanya. Berarti sampai sekarang kami apanya nih Pak, masalah gatal-gatalnya atau hubungan dengan puskesmas? Nah, sekarang kalau untuk masalah itu udah tidak ada lagi. Tapi tidak kemungkinan 100% hilang, enggak. Ada juga beberapa yang masih terjangkit. Contohnya tamat, kan ada siswa baru lagi. Kemarin saya sendiri Pak, karena tahun 2018 itu kan adalah tahun pertama kali kami buka sekolah. Nah, kebetulan jadi 4 tahun ini Pak, 4 tahun berdirinya sekolah ini, itu 4 kali juga ganti-ganti pimpinan sekolahnya, kepala sekolahnya ganti-ganti juga gitu. Nah, tahun pertama 2018 itu kepala sekolahnya ketua yayasan sendiri, yang backgroundnya memang nggak pernah duduk bekerja di dunia pendidikan. Jadi karena sebelum saya di sini pernah ngajar di SMK, saya sedikit banyak tentang sekolah, mereka lebih banyak bertumpu dan bertanya kepada saya, mau nggak mau saya yang langsung komunikasi ke, misalnya masalah ini kemana ya Pak, kemana ya, saya langsung yang komunikasi ke puskesmas terkait seperti itu. Oke, baik. Karena berbalik dari tadi Pak, ke belakang sedikit. Jadi karena tahun 2018 itu belum, maksudnya sekolah baru, pengalaman teman-teman yang benar-benar guru itu juga baru fresh, baru tamat kuliah langsung ngajar. Nah, kebetulan saya sudah 2 tahun ngajar, baru masuk bergabung di sini. Ya, kembali lagi saya sebagai tumpuannya, sedikit banyaknya bertanya ke saya. Nah, komunikasi ke siswanya itu kan kebetulan udahlah saya ngajar di sini, saya juga wali kelas Pak. Jadi wali kelas. Pertama tahu kasusnya itu kan kalau anak-anak kalau ngomong langsung ke wali kelas mungkin agak sungkan. Jadi ada jadwal nelfon orang tua ngadu bahwasanya ada sakit gatal-gatal segala macam. Nah, yang dikadukan ini ternyata ibunya kerja di puskesmas juga.
kerja di Puskesmas. Saya kan wali kelas anak ini tadi si A. Nah si A ini ibunya ternyata bekerja di Puskesmas. Langsung mereka saya gimana Bu supaya ibu bisa tinjau langsung anak-anak, pihak Puskesmas juga bisa membantu kami pihak sekolah untuk mengatasi masalah kebersihan anak, gata-gata pada anak ini gitu. Mereka siap, apalagi plus bonus anaknya di situ gitu loh Pak. Jadi sampai sekarang iya. Oke, siap. Jadi setelah itu tadi dapat kesepakatan, Puskesmas siap dengan kapan saja ibaratnya seperti itu Pak, membantu pesantren, sekolah, begitu juga ada wali santri di situ. Nah, ketika ada rapat, biasanya sebelum pembagian rapor itu kami ada rapat dengan seluruh wali santri, wali siswa, itu kami sampaikan kepada ketua komitenya, ketua komite sekolah, yang mana ketua komite sekolah itu adalah perwakilan dari orang tua wali murid. Dia ya dengan adanya informasi kerjasama seperti itu, ya mereka responnya sangat baik sekali seperti itu. Jadi kalau kendala kesulitan awalnya kan Pak, namanya kita kerjasama, saya pikir ada apa namanya, karena kita beda instansi pendidikan, satu lagi kesehatan gitu kan. Saya pikir kendalanya itu setiap kali lapor pasti ada administrasi lah, uang administrasi gitu loh. Setiap kali ingin konsultasi ke dokter atau pihak Puskesmas kesini harus ada transport, harus ada ini, seperti itulah kendalanya seperti itu. Ternyata enggak, mereka juga punya keuntungan tersendiri, jalannya kegiatan mereka, kegiatan laporan mereka tuh juga lebih terstruktur karena kerjasama ini gitu. Akhirnya mereka juga merasa terbantu dan tidak terbebani. Bahkan masalah saya tadi, masalah administrasi itu alhamdulillah tidak menjadi kendala karena nggak ada patokan. Iya. Rumit terus sudah diselesaikan Pak. Nah, khususnya di pelajaran saya sendiri, saya kan ngajar PJOK ini Pak, ngajar PJOK, terus background kita kan pesantren, jadi untuk aktivitas gerak, khususnya untuk ke anak siswa putri yang cewek, itu saya ada keterbatasan untuk melakukan aktivitas gerak itu karena background kita pesantren. Contohnya saat pengambilan nilai khayal, sikap lilin, seperti itu kan, pandangan kita sebagai guru olahraga ya itu biasa lumrah kita lakukan gitu kan Pak. Tapi kan pandangan orang lain, kami di sini dipanggil Ustadz. Jadi mau guru pondok, guru umum panggilannya Ustadz gitu kan. Jadi pandangannya beda ketika kita ngambil nilai yang harus dilihat dengan gerak fisik. Kepada siswa itu siswanya sendiri mandangnya gimana, orang lain teman-teman mandangnya gimana. Jadi itu keterbatasan saya kalau di siswa. Nah akhirnya Pak, dengan seperti itu, kebetulan setiap tahunnya itu kita ada namanya pengabdian anak aliyah yang udah tamat, itu ada pengabdian setahun. Akhirnya saya minta dampingi. Setiap kali pengambilan nilai yang sifatnya sensitif seperti itu, saya minta bantuan anak pengabdian yang saya tunjuk dia memang bisa
bisa dan tahu caranya untuk melakukan hal itu yang cewek. Jadi ketika pengambilan nilai yang menilai uh, anak yang saya minta bantu tadi, anak-anak pengabdian tadi yang cewek. Mm-mm. Mm-mm. Karena yang pengabdian ini sifatnya dia Pak bersedia untuk membantu dan mendampingi guru-guru yang ada di situ gitu. Guru-guru. Nah, dari beberapa anak pengabdian itu kan ada yang oh ini bisa olahraga, ini bisa bahasa Arab, ini bisa ini gitu loh. Nah, kebetulan yang bisa olahraga tuh ada cewek satu. Jadi saya sudah bikinkan formatnya apa saja yang dinilai. Dia tinggal checklist aja Pak. Lakukan sikap lilin misalnya. Dah bisa, oke, berapa waktunya dia bertahan di checklist. Karena saya secara kasat mata tidak bisa menilai langsung karena santriwati kan yang cewek gitu. Hmm. Mm-mm. Sejauh ini bahkan itu dianggap bahkan sama kepala sekolah itu dianggap itu keputusan yang lebih baik gitu, yang lebih lebih masuk akal gitu daripada tidak dinilai sama sekali nilainya ada. Mending mereka juga punya tuntutan mau nggak mau harus bisa karena ada tim penilaian. Kalau Pak Ardi nggak masuk ada ini loh yang akan memantau gitu, khusus yang kegiatan itu tadi. Hmm. Jadi alumni itu dia hanya megang seperti LKPD Pak, lembar kerja peserta didik itu, terus sudah ada format yang sudah saya bikin, kriteria penilaiannya. Jadi pengabdian ini cukup menceklis saja, dia hanya sebagai penyambung mata saya saja. Nah, dia coba checklist penilaian akhirnya tetap ke saya. Gitu. Hmm. Ya, intinya gini, Pak Ardi ini ada aja ya jalannya untuk menilai gitu loh. Ada aja jalan keluarnya seperti itulah Pak intinya. Ada aja akalnya nggak habis-habis gitu kan. Selama ini kan banyak yang nggak bisa ini ya udah nilai pas KKM lah inilah. Tapi sifat saya nggak, orang nggak kerja ngapain dinilai, saya bilang kayak gitu kan. Jadi banyak cara yang dikeluarkan seperti itulah ya, kepala sekolah itu menilainya. Eh, Tetap Pak yang nggak bisa tetap nggak bisa gitu kan. Yang bisa ya kita apresiasi nilainya bagus. Yang nggak bisa kita kasih tugas atau ada remedialnya sampai dia benar-benar melakukan. Memang ada tuntutan dia emang harus bisa di pelajaran PJOK gitu. Baik. Oke, jelas. Jelas Pak. Siap. Ya. Siap.
Kalau ke kapal kita ke Pekanbaru paling jauh dulu, sekarang enggak lagi. Pernah. Pak. Siapa? Kebetulan kebetulan kita sekolahnya sekolah baru. Ya, 4 tahun lah Pak, 4 tahun berjalan. Jadi yang untuk sekarang nggak ada, belum ada Pak. Dan ini baru baru saya yang mencoba daftar ini. Untuk yang saya tahu malah seangkatan saya saja Pak. Ada beberapa sekolah yang dekat dengan SMP lainnya gitu, saya tahu gitu. Ada. Tapi satu angkatan Pak, bukan lulus baru bareng bareng. Ah, ya. Siap. Eh, Gimana Pak? Di Saya ikor Pak, ilmu keluargaan. Oke. Jadi terima kasih Pak. Jadi kebetulan 2018 kan saya sudah bergabung di Nur Hidayah ini. 2019 saya selesai untuk mengikuti PPG Pak, Pendidikan Profesi Guru. Alhamdulillah lulus. Nah, berangkat dari situ karena teman-teman rata-rata yang di sini tuh fresh, baru tamat kuliah. Karena kita swasta ya Pak ya, tamat kuliah lulus diterima di sini. Nah kebetulan saya yang udah duluan ngajar. Nah dan alhamdulillah juga sudah lulus untuk PPG sertifikasi itu. Dimintalah beberapa kali untuk menjadi tutor teman, sesama teman di kantor. Jadi itu bahkan sampai sekarang Pak, misalnya nanti pas pembuatan soal, apalagi baru setahun kemarin kita akreditasi sekolah gitu kan. Nah membuat soal itu selama ini kan teman-teman itu kan kalau membuat soal dulu yang dibuat Pak, baru kisi-kisi gitu loh. Nah ternyata kan yang saya dapat dari pengalaman PPG itu, ternyata kita harus membuat kisi-kisi dulu baru muncul soal gitu loh. Nah teman-teman kan yang di sini bahkan juga kebiasaan saya dulunya gitu kan. Kisi-kisinya itu yang jelas target materi apa saja yang udah dicapai gitu kan, KD berapa sudah dicapai. Nah terus bagaimana format ataupun jawabannya itu, jawaban.
Nah, sebetulnya kalau kalau rutin tidak sih Pak, karena kan sebetulnya setiap semester itu kita ada apa namanya evaluasi. Nah, ketika berkaitan misalnya tentang karena saya udah lulus PPG tadi terkait tentang uh, uh, iya. Awal-awalnya untuk itu merubah kebiasaan itu cukup sulit Pak. Ibaratkan yang kemarin-kemarin aja aman, kenapa harus seperti ini, pasti ada faktor-faktor seperti itu. Lama kelamaan ternyata tahu nanti gunanya untuk apa gitu. Ternyata pas gunanya itu terasa waktu akreditasi kemarin gitu kan, akreditasi sekolah kemarin, mana soal, mana kisi-kisi, akhirnya berguna banget. Siap. Karena sifatnya global Pak. Langsung himbauannya itu dari kepala sekolah untuk seluruh guru, majelis guru, silahkan ini. Mm-mm. Gurunya kami sekarang ada 15. 15. Nah, sekarang kan sudah mulai muncul. Kalau terkait itu saya sendiri Pak. Cuma terkait misalnya pembelajaran. Nah, kebetulan dari 15 itu karena background kita tuh pesantren Pak. Jadi untuk apa namanya linearitas ijazah itu sedikit sekali Pak. Dari 15 itu sekitar 5 orang itu baru tamat SMA. Karena kan kita eh, ah, ah, iya. Nah, itu tadi Pak, kita nah, alhamdulillah dari saya memberikan itu tiap semester dan saya ditunjuk juga terus-menerus sebagai eh, tim apa namanya? Tim kalau mereka menyerahkan soal, menyerahkan kisi-kisi, saya tim penilainya gitu loh, Pak. Baru nanti dicetak, baru nanti dicetak. Nah, hmm. Nah, kalau seandainya memang ada kesalahan, saya kembalikan, suruh perbaiki. Nah, kalau ada yang baik, bahkan saya sendiri belajar dari yang baik ini gitu. Oke, Pak. Jadi kalau SMP itu kan soalnya sekitar 30 objektif 5 esai. Jadi rata-rata dari 10 pertama itu hanya sifatnya menghafal, Pak. Nama menghafal. Jadi saya minta divariasi gitu loh. Jangan hanya menghafal, ada penerapan, ada berpikir. Jadi anak itu tidak hanya menghafal definisi seperti itu. Saya bilang. Oh. Ya, saya tahu pasti ada yang ngedumel Pak, karena soal itu kan udah dibikinnya jauh-jauh hari sampai dikumpulkan saya ada terjadi kesalahan. Tapi alhamdulillah perbaikannya lebih Pak, lebih baik daripada itu. Siapa? Siap.
Oke, jadi waktu itu seperti yang sambung pertanyaan sebelumnya sama Bapak yang pertama tadi, itu kami kan PPG kan kondisinya kita tatap muka ya Pak ya. Nah, eh, lain kasusnya ketika kita belajar online, waktu siswa dipulangkan kita harus aktif dalam memberikan pelajaran. Nah itu kan nah tetap jadwal seperti yang pelajaran, hanya saja kan pertemuannya yang tidak tatap muka, ya tetap jadwalnya. Hmm. Hmm. Oke. Nah, jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak pada waktu itu karena kondisi corona harus siswa pulang itu, jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak memberikan pelatihan, ada guru atau tutor yang sudah lulus rumah belajar Provinsi Riau, menjadi tutor untuk pemanfaatan media belajar online. Nah itu yang kami ikuti guru-guru, termasuk saya sendiri, gimana cara pemanfaatan Google Drive, Zoom, segala macam gitu, tidak hanya berfokus pada WhatsApp saja itu aja. Nah, yang lebih simpelnya itu memang eh, Google Zoom ya Pak ya, Zoom itu lebih 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 efektif karena kita tatap muka hanya saja dibatasi oleh jaringan. Kita tetap menyampaikan, siswa tetap terkumpul, kita absen seperti biasa, hanya tidak di ruangan kelas, itu aja Pak. Google Zoom, Zoom Meet kan Pak. Gimana Pak? Oh kan, kan kita bukanya di Chrome, di Google, kita klik di Zoom. Nah, sebetulnya juga juga tidak efektif karena terkendala jaringan, terus juga eh, pemanfaatan telepon siswa yang minjem gitu kan. Jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan secara langsung, tapi intinya nanti terakhir ada tugas seperti LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, tetap kembalikan mereka. Oke, kebetulan kita kan tetap menjalankan pelajaran sesuai dengan jadwal sebelumnya, Pak. Ya PJOK ya seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali kita jalankan ya sesuai jam yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah. Ya, ya terkadang Zoom, kadang Google Meet. Cuma lebih lebih efektifnya karena di handphone kan lebih enak Zoom ya, Pak ya.
Oke, baik. Jadi kan ini kembali ke sekolah, Pak. Ini saya belajar PJOK. Karena background kita itu adalah pesantren, jadi seakan-akan pelajaran olahraga itu eh, tidak begitu diperhitungkan. Sehingga pembelajaran PJOK saya ini yang seharusnya kan lebih efektif dilakukan pada pagi hari. Akhirnya waktu itu saya nerima jadwal pelajaran dibuat setelah zuhur atau setelah makan siang. Itu kan panas ya Pak, segala macam. Nah itu menurut saya masalah karena olahraga itu walaupun pembelajarannya enjoy, tapi otak dan otot itu harus barengan gitu kan. Mereka harus tahu tentang olahraga dan mempraktekkannya gitu. Kalau seandainya situasinya di atas jam 12 itu kan saya rasa kurang efektif. Tapi kembali lagi background kita pesantren, pagi itu kebanyakan pelajaran agama. Nah, beberapa kali saya minta saran ke sekolah, ke kepala sekolah ngomong langsung gitu kan. Kenapa kok olahraga di jam setelah 12 gitu kan, kenapa nggak di pagi gitu loh. Ya pandangannya PJOK itu kurang diprioritaskan lah karena di pesantren ini Pak. Alhamdulillah masih sampai sekarang Pak, belum ada perubahan. Dan sekarang sudah punya titik terang Pak. Kebetulan ini di awal tahun di awal tahun dan di awal pembelajaran semester 2 gitu. Saya sudah ceritakan pengalaman saya semester sebelumnya. Ini kesulitan, saya bilang. Ini saya kesulitan untuk belajar jam di atas jam 12. Gimana Pak? Realnya Pak, kalau bisa belajarnya memang di pagi hari, di pagi. Nah, akhirnya karena di atas jam 12 itu memang kosong, akhirnya kan tetap saya, tapi sekarang dipadatkan, akhirnya saya bisa masuk di jam 10. Jam 10 sampai setengah 12. Resi iya, cuma resikonya saya jadi tiap hari, Pak. Biasanya kan ditumpuk di tengah hari. Ya, siap. Siap. Iya, Pak. Dari sekian banyak itu mereka tahu, pokoknya asal ngerti saya berbicara tentang bulu tangkis mereka langsung oh Pak Ardi seperti itu. Karena 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 dari semua mata pelajaran maksudnya dari bab-bab olahraga, permainan olahraga itu saya lebih menggiatkan ini bulu tangkis, bahkan kami ada eskul sampai sekarang kecamatan kami ada kecamatan nomor 1 yang mewakili sekolah saya itu untuk badminton. Oh, seperti itu karena underdeal ataupun baju praktek atau apa pasti berhubungan dengan bulu tangkis seperti itu. Hmm. Nah, di samping
di samping saya ngajar PJOK, di luar itu saya punya privat atau klub bulu tangkis anak-anak Pak, di luar sekolah. Saya ngajar privat anak-anak. Jadi mereka tahu tahu klub saya gitu. Seperti itu. Karena pas libur mereka jumpa saya tetap beraktivitas seperti pemain badminton. Prestasi karena kita ada tingkatan umur ya Pak ya. Jadi dari U9 tahun sampai nanti ada yang sampai kelas 2 SMA ini. Kelebihan, prestasi, kelemahan itu beda-beda Pak. Tapi yang sampai sekarang ini nampak dan cukup membanggakan saya itu di tingkat SMP. Kebetulan di SMP saya sendiri ini gitu. Karena sorenya jumpa saya, siangnya berkomunikasi lagi dengan saya, jadi mereka semakin dekat, semakin inilah sepertinya. Dan alhamdulillah untuk Kecamatan Dayun itu dia mewakili gitu loh, dari SMP ada yang ada di daerah sini. Ya itu saya merasa suatu kebanggaan tersendiri. Kemarin saya merasa siswa, sekarang saya mengajari gitu. Alhamdulillah untuk tahun 2020 ada kejuaraan tingkat SMP, pelajar SMP Kabupaten Siak dan Pelalawan. Kita walaupun juara 3 ya alhamdulillah Pak, juara 3 kita untuk tunggal putra. Iya, kayak saya bilang kalau kalau kamu udah cinta, udah suka sesuatu, itu nggak mati di usia sekarang. Kamu harus harus terus meningkatkan kemampuan. Contohnya seperti saya gitu kan Pak. Di usia saya sekarang ini tidak bisa lagi sih untuk menjadi atlet, tapi saya masih suka, masih cinta bulu tangkis. Apa yang bisa menggeluti saya untuk berhubungan terus ke situ? Saya melatih bulu tangkis, saya bilang. Seperti itulah Pak yang berhubungan dengan itu. Oh, enggak Pak, tidak sampai. Mas saya hanya di situ. Faktor kendala dan pendukung. Ya, pertama pertama saya pastinya ini kebahagiaan dulu ya Pak ya. Untuk sampai di tahap ini saja saya merasa sudah sangat senang sekali gitu kan. Apalagi kembali saya berbackground bukan pendidikan, saya non pendidikan, sampai di tahap ini saya sangat sangat bersyukur bisa dikasih kesempatan seperti ini. Terus faktor-faktor pendukung juga termasuk kemarin juga ada pengawas sekolah tingkat SMP di Kabupaten Siak ini. Jadi dia menanyakan secara langsung sama saya. Ini yang membuat saya lebih termotivasi lagi gitu kan. Siapa yang sudah PPG? Saya angkat tangan di antara perkumpulan guru-guru yang lain kan, saya angkat tangan. Oh, baru satu orang ya, saya sendiri. Terus lanjut lagi pertanyaan. Siapa yang sudah mengikuti program guru penggerak? Saya angkat tangan sendiri. Wah, saya merasa langsung dia pengawas sekolah tuh langsung ngomong di depan saya dan di depan teman-teman.
ini anak dibungkus, nah gitu ya istilahnya, dibungkus nih, ini dia berpotensi, dia mampu, seperti itulah Pak yang bikin saya harus nih, saya nggak boleh kecewakan ini gitu kan. Di samping untuk diri saya sendiri, ternyata orang-orang di atas saya juga mendukung gitu. Kendalanya ya sepertinya saya banyak mendahului teman-teman yang lain gitu. Kendalanya itu, maksudnya gini Pak, kan di kedudukan guru PJOK kembali lagi di sekolah ini kan kurang di apa namanya, kurang disupport lah. Kalau kedudukan di sekolah saya, kenapa kok teman-teman yang guru IPA, IPS gitu kok tidak termotivasi untuk ikut program ini gitu? Kenapa yang PJOK semangat untuk ini? Jadi kendalanya itu semacam ada cibiran lah, seperti itu Pak. Yang mana cibiran itu sebetulnya bikin saya semakin termotivasi, saya harus bisa, saya harus lulus itu tadi. Kendalanya semacam itulah, PJOK. Ngapain PJOK, seperti itulah Pak. Kok bisa ya? Amin. 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 Bertanya sih enggak, cuma sedikit curhat Pak. Sebetulnya untuk sampai ke tahap ini tuh saya kembali lagi sudah bahagia, tapi sampai detik ini kaki dan tangan saya itu dingin sebenarnya Pak. Saya betul-betul nervous, saya betul-betul grogi, sehingga apa yang ditanyakan serasa ngambang, bener nggak ini jawabannya gitu kan. Berkomunikasi lewat handset, jadi rasa saya udah saya jalani aja lah yang ada, yang intinya saya nervous itu. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, klik tutup panggilan ini aja Pak, langsung Pak. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.